merupakan sebuah sukacita dan merupakan keajaiban yang besar yang Tuhan berikan kepada kami. Tadinya ini hanya sebuah bangunan kecil ya, tetapi kita memang sudah rencanakan bahwa pertumbuhan gereja dan juga kita lihat pertumbuhan ekonomi jemaat yang memerlukan tempat parkir yang lebih baik. Kita rencanakan, memang sudah rencanakan sejak awal. Tapi ya begitulah Tuhan memimpin. Kita sedang mengurus IMB dan cukup lama, menunggu. Akhirnya apa yang terjadi? Rumah gereja yang tadinya bagus, plafonnya rubuh. Mau tidak mau kita harus rubuhkan itu gereja yang lama. Dan akhirnya ya kita mulai kerjakan ini dengan 2,5 lantai, banyak pergumulan, banyak tantangan, tapi Tuhan selalu memimpin hingga pada saat ini. Bahkan dana pembangunan kita berlebih, puji Tuhan untuk itu. Dan yang hebatnya lagi, ada banyak tadinya sementara kita membangun, ada tanah gereja, tanah di sudut sana yang akhirnya dengan yang milik tetangga sehingga tidak simetris akhirnya. Dan itu kita tidak nyangka akan bisa dikasih. Ketika kita pendekatan, keluarga itu dengan sukacita mengatakan oh boleh, dan tangannya sendiri membongkar itu bangun sudut di gereja itu sehingga akhirnya gereja bisa simetris. Sementara kami sedang membangun, ada tanah yang persis di samping gereja, sebelumnya ditawarkan 3,5 miliar. Namun ketika itu kami berkunjung ke sana dan dia tanya, aduh belilah tanah saya, dia malah menawarkan sekarang. Tadinya kita bilang berapa, akhirnya dari 3,5 miliar akhirnya jadi 900 juta. Puji Tuhan. Dan dalam pergumulan kita membangun, kita tidak punya dana bahkan untuk beli tanah yang sudah murah di 3,5 miliar jadi 900 juta, tapi Tuhan siapkan dananya. Salah seorang anggota jemaat mendahulukan uang untuk pembangunan itu dan kemudian tanpa bunga, dan kemudian jemaat menyelesaikan dengan baik. Jadi kami merasakan sukacita yang sangat besar dalam pembangunan ini. Kami juga merasakan bahwa tangan Tuhan yang memimpin, tangan Tuhan yang mulai, dan tangan juga yang menyelesaikannya. Untuk itu semangat kami dibaharui. Dan sukacita kami disempurnakan oleh baptisan 7 orang anggota jemaat pada Sabat lalu. Dan sekarang ini jemaat juga sedang telah memiliki 1 cabang sekolah Sabat, dan mungkin boleh disebut satu ranting yang kemudian dipersiapkan untuk menjadi cabang sekolah Sabat untuk kedepannya. Mudah-mudahan bagaimana Tuhan telah memimpin pembangunan dari awal, Tuhan juga akan memimpin kemajuan-kemajuan yang lebih besar bagi jemaat Kayu Putih. Tanggal 10 Mei 2015, Gereja Masjid Pen hari ke-7 Jemaat Kayu Putih merayakan satu kemenangan syukuran yang luar biasa yang telah Tuhan Yesus anugerahkan kepada jemaat ini. Atas nama Gembala Jemaat, anggota majelis dan semua anggota Jemaat Kayu Putih menyampaikan rasa syukur yang begitu besar kepada Tuhan Yesus atas berkatnya yang luar biasa yang tidak bisa kami sampaikan melalui kata-kata. Oleh karena sungguh ajaib, Yesus tidak pernah berubah dahulu, kemarin, hari ini, sampai selama-lamanya. Selamat peresmian gedung baru Jemaat Kayu Putih, sekaligus pentahbisan bahwa bangunan ini diserahkan kepada Tuhan Yesus. Selamat berbahagia, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Welcome to Kayu Putih, selamat datang sudah bersama dengan kami pagi ini. Jagalah tetap bersatu, jagalah tetap untuk memiliki kekuatan diikat oleh kasih Kristus, menjadi karakter Kristus, yaitu saling mengasihi, pengaruh untuk menjadi berkat bagi orang lain dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Whatever you do it all for the glory of God. Kita bangun gereja ini untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Sekali lagi, whatever you do it for the glory of God. Biarlah nama Tuhan dimuliakan siang dan malam. Setiap umat Tuhan berbakti sini, hanya nama Tuhan yang dimuliakan. Oleh karena Tuhan sudah mengizinkan saudara untuk membangun gereja, terpujilah nama Tuhan. Dan biarlah setiap umat Tuhan diberkati di tempat ini, dan orang lain juga dapat melihat karena saudara juga sudah diberkati. Dan bagilah berkat itu ke orang lain, menjadi centers of influence. Ini satu hal yang bagus ini, mungkin bisa direncanakan yang menjadi centers of influence tempat ini, di mana dapat jadi
mempengaruhi kehidupan orang lain dan menjadi berkat bagi Tuhan memberkati, sukses senantiasa tetap bersatu dalam ikatan kasih Kristus sampai Maranatha Tuhan datang, dipuji dan dimuliakan. Amin. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Pendeta Erstina R. Hutapea. Saat ini kita akan menyaksikan pembukaan layar papan gereja dan pelepasan balon yang akan dipimpin oleh Pendeta dan Ibu Hutapea. Kita Officers Conference boleh bersama mendampingi dari Uni juga. Pada hari ini kami sebagai pimpinan Kongres DKI Jakarta dan sekitarnya membuka papan nama ini untuk kemuliaan bagi nama Tuhan dan tempat umat Tuhan berbakti. bahwa pentabisan gereja Kayu Putih sedang diadakan pada hari ini, hari Minggu 10 Mei 2015. Sirina. Tapi akan menandatangani prasasti Gereja Masehi Advent hari ke-7 Jemaat Kayu Putih tanggal 10 Mei diresmikan oleh Ketua Konferens Pendeta Rindu Hutapea. Kami persilakan. Kasih Tuhan yang sudah nyata pada hari ini, gereja ini telah diterapkan bagi kemuliaan bagi nama Tuhan. Tanggal 10 Mei 2015 diresmikan oleh Ketua Kongres DKI Jakarta dan sekitarnya, Pendeta Rindu Hutapea MPH. Inilah prasastinya, saudara-saudara boleh tepuk tangan. Oke. Saya akan menandatangani sebagai tanda resmi gereja ini digunakan sebagai tempat perwaktian kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Bentuk. Ya. Sip. Tepuk tangan saudara-saudara, mari tepuk tangan. Inilah kunci gembok Jemaat Kayu Putih, dengan ini sah diserahkan kepada Ketua Pembangunan. Baik, dari Bapak Rumapea akan diserahkan kepada Bapak Pendeta Rindu Hutapea. Ya, siapa? Dengan ini pita yang mengikat akan dibuka segera karena kita akan menuju gedung Jemaat Kayu Putih di bagian atas. Oke, siap. Aplaus saudara-saudara sekalian. Terpujilah nama Tuhan oleh karena berkat pertolongannya kepada Jemaat Kayu Putih dan umat Tuhan memuliakannya dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Kunci diserahkan kepada Pendeta Rindu Hutapea. Dengan rahmat Tuhan yang penuh kasih kepada Jemaat Kayu Putih yang telah menyelesaikan pembangunan ini dengan baik, maka dengan ini kami dari Jemaat Kayu Putih menyerahkan bangunan ini kepada Konferens DKI Jakarta dan kepada Tuhan khususnya. Saya terima kunci ini dan untuk dibuka gereja ini supaya umat-umat Tuhan berbakti di sini, diberkati Tuhan dan Tuhan menyelamatkan umatnya bila mana Tuhan datang nanti. Kepada semua panitia, terima kasih banyak. Kepada ketua pembangunannya, kepada yang mengerjakan bangun Pak Sinaga juga terima kasih banyak. Kepada Bapak Rumapea terima kasih banyak. Kepada semua yang sudah melaksanakan tugasnya, diberkati Tuhan dan Tuhan menyertai kita. Saya buka akan gereja ini.
mulai berbakti pada hari ini. Kiranya jauhkan mereka daripada segala halangan-halangan, mara bahaya maupun niat-niat jahat orang. Biarlah mereka tetap merasakan damai-Mu untuk berbakti di gereja ini. Ampuni dosa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita masuk semuanya. Ya, baik, silakan masuk semuanya. Ayo. Ayo Pak. Selamat datang pendeta, Hutapea dan rombongan. Inilah ruangan gereja Masih Advent Hari ke-21 Kayu Putih yang segera akan sama-sama naik ke atas. Kita akan berbakti bersama-sama melanjutkan acara yang dibawa. Puji Tuhan atas banyak pujian Tuhan yang telah kami alami dalam hidup. Dan hari ini salah satunya adalah ketika peresmian ini akan dilakukan. Ketika tadi dalam pembuka dimulai di bawah, saya tidak tertahan sedikit air mata tertetes. Bahwa pada hari ini akhirnya sebuah bangunan gereja akan dipersembahkan bagi kemuliaan nama Tuhan. Selamat siang dan salam sejahtera kita semua. Yang terhormat Ketua Gereja MAHK Jemaat Kayu Putih di Jawa Raya nomor 17 Pulau Mas RW 09 Pulau Kayu Putih, para pimpinan gereja maupun para pengurus gereja GMAHK Jemaat Kayu Putih, hadirin hadirat yang saya muliakan, yang saya banggakan, dan anggota LMK RW 09 Bapak Tambunan yang di sebelah saya ini, mewakili Ketua RW 09 Pulau Kayu Putih. Pada siang hari ini, mohon maaf saya ada beberapa acara yang baru sempat menghadiri acara peresmian gereja pada siang hari ini. Saya mohon maaf dan baru sempat menghadiri acara ini. Yang tadi di bawah sudah dilaksanakan secara rangkaian-rangkaian yang sudah kita saksikan bersama. Yang pertama, kami dari pemerintah setempat mengucapkan selamat atas diresmikannya sarana ibadah untuk bagi umat Kristiani di wilayah
khususnya di RW 9 ini, Jalan Waringin. Mudah-mudahan sarana ibadah ini bisa dimanfaatkan secara maksimal oleh para jamaahnya yang mungkin sudah lama mendapatkan sarana ibadah ini, dan kami mohon dengan sangat bisa bekerja sama dengan seluruh komponen masyarakat yang ada di sini, karena kebetulan di sini kami ada berbagai macam sektor potensial ya. Ada sarana ibadah lain ya, selain gereja, ada juga masjid, ada juga mushola di belakang kita. Oleh karena itu saling hormat menghormati, saling bersinergi ya, di antara umat yang satu dengan umat agama lainnya. Dan saya yakin para jamaah di sini sudah memahami dan mengetahui hal-hal yang saya sebutkan tadi itu. Dan tadi saya simak sudah panjang perjalanan pembangunan ini, yang mudah-mudahan bisa menjadi tolak ukur ya, segala pembangunan sarana ibadah kota di DKI Jakarta ini. Dan saya titip di sebelah gereja itu ada, baru diresmikan oleh Pak Wakil Gubernur. Dulu juga parkir mobilnya kami minjam di halaman gereja ini. Saya ucapkan terima kasih. Dan sudah diresmikan secara resmi Taman Pintar. Taman Pintar itu dikelola oleh Yayasan Dharma Rani UI bekerjasama dengan pembiayaan dari BNI CSR, jadi bukan dari APBD yang kita lihat bersama Taman Pintar di sebelah gereja ini. Nah itu 3 tahun masih dikelola oleh Yayasan Dharma Rani UI. Nanti akan dikembalikan kepada masyarakat untuk dikelola sama-sama. Nah ini berbatasan sekali dengan gereja, karena saya titip supaya bisa sama-sama merawat juga ya, karena ini bagian dari wilayah bagian ketidakputusan dari wilayah gereja ini juga. Dan taman ini tujuan dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk menjadi ruang terbuka hijau ya, jadi untuk bermain, untuk lansia, berolahraga dan lain-lain. Demikian dari saya. Selamat melaksanakan kegiatan ibadah Kristen ini di gereja yang baru. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan berkesinambungan dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang sudah dicantumkan di gereja pada siang hari ini dan ke depan. Demikian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Sejarahnya sebenarnya kenapa kami mau membangun gereja ini? Pada awalnya waktu itu Pak Pendeta Gagal Sagala melihat gereja kami yang belum begitu besar, karena jemaatnya sudah cukup banyak. Jadi anak-anak dan orang tua berbaur pada satu tempat kadang-kadang mengganggu hikmahnya beribadah. Dan kami memutuskan pada saat itu dengan jemaat mengadakan konferensi akan diadakan ekspansi, kira-kira dari sini ke belakang ada 4 meter waktu itu yang masih kosong. Bagaimana kalau kita mundurkan ke belakang 4 meter lebih, dan ke depan masih ada 7 meter. Bagaimana kalau kita tambah ke belakang, tambah ke depan? Pada saat itu saya sangat bangga kepada pendeta kita yang begitu semangat, karena dia lihat jemaatnya juga sudah tidak begitu tenang dalam
kondisinya kurang nyaman karena terlalu sempit. Akhirnya dengan semangat yang luar biasa, pendeta Keller menginstruksikan untuk segera merobohkan ada bangunan di belakang itu, tempat pendeta dan ruang makan kami. Akhirnya pada saat itu kami berangkat hari Minggu libur, kami robohkan ruang pendeta, dan mulai saat itu kami sudah bertekad akan melaksanakan pembangunan dengan segera. Dan pada tahun 2008 pendeta M. Nanguna M. Stompul kami undang untuk meletakkan batu pertama di belakang sini di sini. Jadi pada saat itu kami begitu semangat meletakkan batu pertama dari ketua kompres, ketua jemaat sampai kepada anak-anak dua kita meletakkan batu pertama di sini. Tetapi rencana kami tidak berjalan dengan baik. Mungkin Tuhan punya rencana lain. Pada saat itu kami juga mengajukan IMB. IMB ini kita tahu sangat suka sekali. Lebih suka mengurus IMB daripada membangun ini. Perasaan saya seperti itu. Karena waktu kita mengurus IMB itu dari tahun 2006 sampai tahun 2012 perjuangan baru selesai. Sementara pembangunan gereja kita ini hanya tahun 2012 sampai tahun 2012 awal. Begitulah susahnya perjuangan kami membangun gereja ini. Dan kalau kita lihat ini, sebenarnya pada saat gereja ini kira-kira 2 meter dari samping pagar dinding kita ke sini adalah milik tetangga kita di sebelah. Jadi gereja kita itu lurus, masuk, mundur lagi. Tetapi dengan rahmat Tuhan, ketua jemaat dan diakon pada saat itu mengadakan pendekatan kepada keluarga kita yang di sebelah. Syukur, sangat-sangat di luar dugaan. Dengan rendah hati mereka memberikan walaupun dengan nilai. Akhirnya gereja kita yang dulu tidak simetris jadi simetris belakang lurus. Itu yang kita satu mujizat pertama kami dapat dalam pembangunan. Pak Bang dan Pak Kaki melaksanakan ini tanpa berhenti pembangunan. Ini sesuatu yang luar biasa. Ternyata ini bisa berjalan terus. Itulah yang kami alami. Dan minggu terakhir, hampir 3 minggu terakhir saya nggak ada di sini. Saya pergi ke Bagan Batu. Mungkin saudara-saudara lihat ada yang tahu Bagan Batu. Mungkin dalam kereta nggak ada. Saya selama hampir 3 sahabat saya di sana. Pak Kasab, Pak Bangun menelpon, Bang, dia bilang,
Rp3.385.500 atau 16% dari total secara keseluruhan. Biaya semen, paku, besi, semuanya total Rp1.670.999.900 atau 46% dari total biaya. Peralatan semangat untuk anggota jemaat. Lihat keadaan sekarang. Bagaimana keadaan sekarang ini? Apakah memang yang bagus membangun sementara Tuhan keluar? Ada berkata, menangislah kita melihat rumah Tuhan begini. Kita menumpang dari kasih orang kepada kami. Kami persilakan Pendeta Melvin Malau untuk mengalungkan bunganya. Orang yang datang berbakti selalu mendapat berkat rohani dan berkat jasmani. Shalom, selamat hari Minggu saudara-saudara. Saya mau baca satu ayat sebagai inti daripada kita dalam menghabiskan gereja ini, dari 1 Petrus 2. 1 Petrus 2 ayat yang keempat dan kelima. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat yang kudus. Kamu hendaknya menjadi batu hidup untuk pembangunan satu rumah rohani. Kenapa dia katakan demikian? Gereja sebenarnya dalam pengertian gereja itu pertama bukan bangunan. Umatnya rohani, maka gerejanya rohani. Umatnya yang disebut ikawon, kurang kemuliaan nama Tuhan, maka berbakti pun kita di sini memuji-muji nama Tuhan. Kalau umpamanya umatnya tidak kudus, maka gereja ini sudah tinggal bangunan. Banyak orang ketagi membangun gereja. Saya masih mengingat di gereja ET ada yang lihat yang ada mereka kalau waktu sumbang ini mungkin sekitar 500-700 juta. Oh, non ada. Banyak bukti bahwa menyelesaikan gereja adalah berkat. Ya saudara, mungkin sudah kenal itu gereja Tamri. Dan saat diusir saudara, gimana lah? Padahal itu bangga sekali dari gereja Tamri. Saya pernah bertanya kepada mereka, atau diganti saja dengan namanya lah, karena malu juga kita bilang gereja Tamri, atau kita tidak bertempat tinggal di Tamri. Ya, kan gereja kan akhirnya ini budaya gereja Santa tinggal di Santa kan? Gereja nama dulu tinggal di Santa, tapi saudara gereja Tamri sudah tidak kita katakan lain. Bikin saja dulu mungkin gereja gereja Ibrahim, atau dibikin gereja pionir dan lain sebagainya. Tapi mereka katakan ya tidak boleh gitu. Bertumbuh
kualitasnya, dan akhirnya bertumbuh juga secara kuantitas. Karena kalau gereja yang berkualitas, orang akan senang datang berbakti di dalamnya, karena mereka akan dapat berkat melalui khotbah-khotbah, pelayanan-pelayanan yang ada di gereja ini. Kiranya Allah memberkati saudara-saudara, berkat Tuhan yang berlimpah bagi penatua, panitia pembangunan yang sudah dengan jerih sehingga gereja ini menjadi gereja yang megah dan gereja ini menjadi pusat terang. Inilah doa dan harapan kami selalu kepada Tuhan. Amin. Baik, saudaraku dalam kasih Yesus Kristus, pada saat yang penuh kebahagiaan dan sukacita ini, perkenankan kami untuk menyatakan haleluya, haleluya, puji Tuhan, karena kasih setianya yang tak pernah berkeputusan, turun-temurun bahkan kekal, telah dinyatakan Tuhan bagi kita semua, khususnya anggota jemaat Kayu Putih. Dan kami mengucapkan selamat kepada jemaat Kayu Putih yang telah menjadi saksi, mengalami sendiri bagaimana kuasa dan kasih Tuhan dinyatakan pada hari ini melalui mereka. Beberapa waktu yang lalu kami diundang untuk menjadi bagian dari sukacita pada hari ini, dan kami segera menetapkan 2 lagu yang kami bawakan dalam perayaan untuk kemuliaan Tuhan ini. Jadi tidak ada maksud untuk mengulang lagu yang akan kami bawakan yang telah dibawakan oleh jemaat Kayu Putih. Bahkan dengan sungguh dan dengan hormat kami mengundang para anggota choir jemaat Putih dapat bernyanyi di tempatnya bersama-sama dengan kami, karena kami rindu. Ini menjadi momen, suatu tanda bahwa kita akan bersama-sama suatu hari kelak tidak lama lagi bernyanyi dengan malaikat dalam kerajaan surga. Inilah doa dan pengharapan kami. Tuhan dimuliakan. Haleluya, haleluya, haleluya.
Sekarang Ciledug, inilah model yang saya buat, selalu saya kembangkan di kayu putih kalau masih ingat. Ketua jemaatnya pensiunan supir taksi, pemimpin sekolah sahabatnya supir ekonomi, sekretaris PP-nya pembantu rumah tangga. Ketika itu kami rapat di sana, bentuk udara, ketika hujan datang, ada yang jatuh dari atas genteng dengan kayu untuk persis jatuh tengah. Saya katakan kita harus berbangun, kita harus renovasi gereja ini. Dari mana uang pendeta? Tuhan yang punya uang. Tahun 2006 saya dipindahkan dari Kota Bumi ke Kayu Putih. Saya masih ingat itu. Tahun pertama saya hanya melihatnya. Pada waktu Desember musim hujan saya naik ke atas. Saya tidak diberitahukan kepada anggota jemaat kalau saya sudah manjat ke atas, melihat kondisi gereja. Memang saya lihat waktu itu kondisi gereja sudah mulai padat, karena gereja ini adalah gereja yang sangat mengasihi. Terima kasih kepada Tuhan karena apa yang terjadi pada hari ini itu semua oleh kasih karunia. Kami juga dari konferensi berterima kasih kepada semua anggota jemaat di Kayu Putih beserta semua pendeta-pendeta yang sudah terlibat dalam beberapa ini. Kami berterima kasih kepada semua jemaat atas roh pengorbanan dan teristimewa pengalaman rohani yang baru disampaikan. Bangunan bermalam-malam, firman Tuhan berkata, sebagaimana kebangunan rohani itu tidak cukup. Biarlah lebih banyak saudara mencucurkan air mata, melipatkan berdoa dalam waktu yang lebih banyak untuk kebangunan rohani. Karena apapun yang kita capai secara fisik itu hanya melengkapi apa yang menjadi cita-cita dari gereja ini, yaitu kebangunan rohani untuk keselamatan jiwa-jiwa. Tuhan memberkati. Amin. Sehingga hari ini kita benar-benar melihat dan merasakan bagaimana Tuhan bekerja melalui umatnya di jemaat Kayu Putih ini. Saya atas nama teman-teman di kantor UNI dan juga pimpinan mengucapkan terpujilah nama Tuhan. Revival and Reformation, Center of Influence tergenapi di gereja ini. Amin. Luar biasa. Lurah, Pak RW, Pak RT memberikan saksi bagaimana umat-umat Tuhan di sini benar-benar bersatu dan mengasihi sesamanya. Saudaraku, biarlah hal ini tetap saudara kerjakan dengan baik, jangan berhenti. Kalau mau dirasakan berkat yang sama seperti ini, rencanakan lagi membangun gereja yang baru. Amin. Iya. Kenapa? Karena tidak lama lagi Tuhan akan datang segera. Kami dari UNI, yang terdiri dari 10 daerah dan 3 kongres, terdiri dari 7 daerah, 3 kongres, dan gereja kurang lebih 850, sangat bersyukur melihat peristiwa ini. Karena peristiwa ini akan kami ceritakan menjadi dorongan inspirasi bagi gereja-gereja kita di wilayah Indonesia Barat. Bagaimana kita harus bersatu membangun rumah Tuhan, dan bagaimana kita harus menjadi berkat pusat pengaruh bagi tetangga-tetangga kita sekalian. Jangan berhenti bersaksi, karena Tuhan kita hidup. Jangan berhenti melakukan yang terbaik bagi Tuhan, karena Tuhan itu nyata dan dapat dirasakan. Hendaklah cerita tentang kuasa Tuhan jangan hanya ada di Alkitab. Bukan Tuhan yang kita sembah bukanlah Tuhan yang ada di dalam Alkitab. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang nyata. Dia hidup sekarang dan saat ini pun itu boleh kita lihat melalui kehidupan jemaat Kayu Putih. Amin, saudaraku. Amin.
Baik yang terakhir, ketika Tuhan mendengar, menjawab, dan hadir di Ka'bah yang didedikasikan oleh Salomo bersama bangsa Israel, Tuhan menampakkan dirinya kepada di Ka'bah. Hal yang sama adalah bahagian dari jemaat kayu putih. Dalam 2 Tawarikh 7 ayat 12. Kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Salomo. Pada saat ini saya percaya Tuhan menampakkan diri kepada seluruh jemaat kayu putih. Telah kudengar doamu dan telah kupilih tempat ini bagiku sebagai rumah persembahan. Sekarang mataku terbuka dan telingaku menaruh perhatian kepada doa dari tempat ini. Sekarang telah kupilih dan kukuduskan rumah ini supaya namaku tinggal di sini untuk selama-lamanya. Maka mataku dan hatiku akan ada di sini sepanjang masa. Itulah doa dan harapan kita bagi jemaat kayu putih. Tuhan memberkati kita. Tepuk tangan saudara-saudara. Terima kasih atas semua. 09 juga dan Pak Nenggola di sini juga sebagai ketua RT di sini. Kami juga dari LMK, Lembaga Musyawarah Kelurahan. Kami begitu bangga ada undangan dari gereja Masehi Advent hari ke-7. Pada hari Minggu ini kami datang ke sini, padahal kami sebenarnya ada gereja HKBP, seharusnya kami sana berminggu ya, tapi kami usahakan di sini untuk bisa bergabung dengan gereja ini yang kita cintai. Kami sebagai warga RW 09 dan atas pemerintah setempat, kita memohon tetap kita satu dalam Tuhan. Walaupun di sini ada seperti musyawarah di situ sama masjid, ada gereja, begitu banyak di sini gereja. Jadi ini bisa dibilang toba mini. Soalnya di sini kebetulan setiap mau kemana kita di sini pasti bahasa Batak semua. Jadi bangga kita di sini. Sesudah dibangun gereja ini, kami juga begitu bangga. Kalau kita pas lewat gitu ya, udah dibangun gitu, kita naik motor, pas kita lihat bukan jalan yang kita lihat, bangunan yang kita lihat, hampir nabrak orang lagi. Jadi itulah kenapa? Hebat kali di apa ini ya gitu. Berarti saya bangga sama Pak Hula-Hula saya dari sini, Pak Stumora sebagai bendahara. Hula-Hula saya kebetulan juga dari Kampung Saulan. Kebetulan istri saya juga Bos Stumora dari sana juga. Jadi makanya saya percaya pasti ini gereja ini akan selesai secepatnya. Benar juga. Kebetulan nggak begitu, biasanya kan kipas-kipas di sini Pak, tapi udah ada pakai AC, wah enak sekali, benar-benar enak sekali. Saya akan ya kebetulan juga mungkin setiap hari Natal dari pas tahu-tahu apa dari kumpulan mana, tolong nanti kalau bisa kita juga bisa pakai gereja ini. Iya, soalnya Pak ada AC-nya gitu loh Pak, jadi kita kan iya. Jadi walaupun begitu ya kami juga bersyukur kepada kur tadi itu begitu indahnya. Senang rasanya kalau kita dari Siantar ke Parapat itu kalau pakai kur itu enak sekali sambil lihat danau Toba gitu. Wah itu bisa dimanfaatkan itu ya. Saya sudah rekam ini, nanti akan saya online ke semua gitu. Ya, terima kasih. Kebetulan juga yang ganteng juga gitu. Panjang ya, berarti lu bisa panjang tadi ya. Terima kasih. Walaupun seperti ini saya kata sambutan saya, semua kita mungkin rasanya juga udah lapar juga ya. Ya terima kasih. Jadi itulah dari kita sebagai RW 09 dan pemerintah setempat. Ya kita mohon tetap kita bersatu dalam Tuhan. Ya keamanan juga kita juga seperti yang dibilang Pak Lurah tadi, tempat parkir ini kita begitu bangga kami. Kebetulan waktu peresmian Taman Pintar ini diberikan tempat parkir, waduh senang sekali.
Ya, jadi dia ada taman pintar, makanya hebat juga gereja ini, gereja Fair ini. Dibangun gereja Fair langsung dibuat taman pintar. Hebat ya? Begitu hebat tuh, Gubernur Ahok juga, bayangin aja coba. Apa kan? Nanti kalau Ahok nanti lewat sini lagi bisa ditingkatkan lagi nih Pak. Ya, terima kasih Pak. Selamat. Jadi itu bisa dikutip dari Efesus 2 ya ayat 8. Orang hanya oleh rahmat Allah kita selamat. Jadi orang Batak selalu ada sepan horas. Ya. Puji dan syukur dan terima kasih, hormat kepada Tuhan Yesus Kristus atas berkat-Nya pada saat ini. Kita dapat berkumpul bersukacita dalam rangka peresmian ataupun penghabisan Gereja Masehi Advent hari ke-7, khususnya Jemaat Kayu Putih yang saling berbagi kasih dan juga harus menjaga ketertiban lingkungan daerah kita setempat ya, di sekeliling kita, bahkan go internasional. Terima kasih atas sambutan dari kami. Tadi dari Pak Lurah sudah ada, dari RW sudah ada, dari RT sudah ada, jadi sudah komplit, tapi bukan komplikasi.